Konsep dasar Just in Team J18, perbedaan sistem J18 dengan sistem tradisional. Di sini saya akan menjelaskan konsep Just in Team atau kita singkat dengan JIT. Konsep JIT adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier. Tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahan, meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stok cost. Nah, contoh pada sebuah perusahaan manufaktur handphone. Perusahaan tersebut harus dapat menerima modal LCD display yang benar dan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk satu hari produksi. Termasuk LCD display tersebut diharapkan untuk dapat mengirimkannya dan tidak tiba di gudang produksi dalam batas waktu yang sangat singkat. Nah, sistem permintaan bahan produksi demikian biasanya disebut dengan pull system atau sistem tarik. Nah, banyak perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem produksi just in time ini, yaitu menikmati keuntungan yang sangat signifikan seperti Toyota dan beberapa perusahaan manufaktur Jepang yang telah menerapkannya sejak tahun 1950-an. Namun, keberhasilan sistem just in time ini sangat tergantung pada komitmen seluruh karyawan perusahaan, mulai dari yang lebih label yang lebih rendah pada level yang lebih tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan sistem JIT dan sistem tradisional. Nah, pertama JIT, sistemnya itu sistem tarikan dan dibandingkan tradisional itu sistem dorongan. Nah, sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan manufakturan permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Nah, sistem dorongan maksudnya adalah sistem penentuan aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas sebelumnya. Nah, pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Nah, sekarang lanjut, yaitu JIT itu persediaan tidak signifikan, sedang dibandingkan dengan tradisional itu persediaannya signifikan. Maksudnya, karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dari bahkan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk diproduksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. Nah, selanjutnya yaitu JIT basis pemasoknya sedikit dibandingkan tradisional, basis pemasoknya banyak. Nah, maksudnya JIT hanya menggunakan pemasok yang dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan harga yang murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang lebih baik, tapi akibatnya banyak aktivitas tidak bernilai tambah, dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang lebih rendah. Nah, selanjutnya itu kontrak jangka panjang. Nah, sedangkan tradisional itu kontraknya jangka pendek. Maksudnya di sini JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja, pengiriman tepat waktu dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Nah, sedangkan tradisional menerapkan kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak untuk mungkin mutunya rendah. Nah, selanjutnya itu JIT itu mengandung struktur seluler.
dibandingkan dengan tradisional itu strukturnya departemen. Nah, maksudnya di sini struktur seluler dalam GIT adalah pengelompokan mesin-mesin dalam suatu keluarga, biasanya ke dalam struktur semi lingkaran atau dengan huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Nah, setiap sel pemanufaktur pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Nah, penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas waktu dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengelolaan produk melalui beberapa departemen produk sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen jasa yang termasuk jasa bagi departemen produksi. Akibatnya struktur departemen menimbulkan aktivitas serta waktu dan biaya yang tidak bernilai tambah dalam jumlah besar. Nah, selanjutnya itu GIT ini karyawannya berkeahlian ganda dibandingkan dengan tradisional itu karyawannya terspesialisasi. Nah, maksudnya adalah sistem GIT yang menggunakan sistem terikat waktu atau bebas harus digunakan oleh karyawan terstruktur. Nah, seluruh untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan, pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Nah, sedangkan pada sistem tradisional sistem karyawannya terspesialisasi. Nah, berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Nah, karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Nah, selanjutnya jasa terdesentralisasi dibandingkan dengan tradisional itu jasanya tersentralisasi. Maksudnya adalah sistem tradisional berdasarkan pada sistem spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Nah, sedangkan pada sistem GIT jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Para karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi di struktur selulernya. Nah, selanjutnya GIT itu keterlibatannya tinggi sedangkan tradisional itu keterlibatannya rendah. Maksudnya dalam sistem tradisional keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan, sedangkan dalam sistem GIT manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam organisasi. Menurut pandangan GIT, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Para karyawan dimungkinkan untuk membuat keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Selanjutnya itu gaya pemberi fasilitas dibandingkan dengan tradisional itu gayanya memberi pemerintah. Nah, sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem GIT memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Nah, selanjutnya TQC dibandingkan AQL. Nah, GIT-nya Total Quality Control, sedangkan tradisional itu AQL. Nah, Total Quality Control dalam GIT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Nah,
Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produk dan ketidakpuasan konsumen. Nah, AQL ini adalah sistem tradisional, yaitu pendekatan pengendalian mutu yang mungkin atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep backlist costing, hubungan JET dengan backlist costing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep black false costing, di mana black false costing ini sendiri merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengakumulasikan biaya manufaktur di suatu pabrik atau bagian dari suatu pabrik di mana kecepatan pemrosesannya terbilang sangat cepat. Malah kita sering menyebutnya seperti dalam sistem just in time yang sudah matang. Tujuan dari black false costing itu sendiri yaitu mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, untuk perbedaan antara black false costing dengan job order costing dan proses costing lainnya yaitu adalah kurangnya penelusuran terinci atas biaya barang dalam proses atau yang kita sebut dengan work in process atau WIP. Nah, di mana akun persediaan tidak lagi disesuaikan selama periode akuntansi, tetapi saldonya dikoreksi menggunakan ayat jurnal pada akhir periode. Ada 5 karakteristik black false costing. Yang pertama yaitu bahan baku yang diterima dari pemasok dicatat di debit yaitu pada akun RIP atau raw in process. Lalu yang kedua yaitu ada penggunaan tenaga kerja langsung dicatat di debit pada akun harga pokok penjualan. Lalu yang ketiga yaitu komponen biaya bahan baku atas produk selesai di black false costing dari RIP atau raw and in process. Lalu yang keempat yaitu ada komponen biaya bahan baku atas produk terjual di black false dari barang jadi. Lalu yang kelima diperlukan penyesuaian biaya konversi. Perhitungan biaya black false terkenal atas kurangnya penelusuran terinci atas dasar biaya dalam proses atau work in process yang disingkat dengan WIP. Dalam akumulasi biaya berdasarkan pesanan dan berdasarkan proses, biaya dari pekerjaan yang selesai ditentukan dengan membebankan semua elemen biaya ke persediaan barang dalam proses pada berbagai tahap dalam produksi. Sementara, perhitungan black false menggunakan estimasi akhir periode atas komponen biaya bahan baku dan tenaga kerja untuk semua pekerjaan yang belum selesai, termasuk bahan baku yang dalam diproses. Lalu apa sih itu hubungan antara just in time dengan black false costing? Nah, di sini ada dua hubungan dari just in time sendiri dengan black false costing. Yang pertama yaitu black false costing dipakai pada perusahaan yang menggunakan sistem just in time. Lalu yang kedua yaitu dalam sistem just in time di mana inventory adalah minimal, black false costing akan menyederhanakan sistem costing tanpa harus kehilangan informasi yang relevan dalam pembebanan biaya produk. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Kita masuk ke analogi dasar akuntansi keuangan. Dua metode persediaan berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik.
Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penulisan terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan non-manufaktur. Metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal digunakan menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut, seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik. Demikian pula tidak ada penulisan terperinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya Black Flash. Keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaiannya atas akun persediaan.